semua. Bisa dinyalain videonya dulu. Semoga kita senantiasa sehat ya, dan dimudahkan untuk mengikuti berbagai agenda perkuliahan kita ya. Teman-teman sekalian, tak terasa kita sudah di penghujung gitu ya perkuliahan ALK dan SPT. Ini dua pertemuan terakhir ya. Tinggal hari ini dan pekan depan satu lagi ya. Dan tentunya kita sama-sama berharap ya bahwa apa yang kita pelajari tidak sekedar bisa membuat kita pintar, ya, cerdas, mengerti, gitu ya, pandai, tapi juga bisa menerapkan dan mengimplementasikan dengan baik ya nantinya. Jadi sekali lagi jangan hanya ilmu itu sekedar berhenti di kepala ya, tapi sebisa mungkin merasuk ke hati sanubari yang paling dalam, sehingga ketika kita melaksanakan pekerjaan, apa-apa yang kita secara teori dapatkan, itu benar-benar kita implementasikan. Oke, pada kesempatan kuliah hari ini, kita masih melanjutkan ya pekan lalu, transaksi afiliasi, analisis hubungan istimewa, dan kemudian transaksi afiliasi. Pekan lalu kita belum sempat tanya jawab ya, dan pekan lalu kita juga baru, kalau nggak salah kemarin kelompok berapa ya? Yang sudah presentasi? Kelompok 8, Pak. Oh, iya. Halo? Kelompok 7 dan 8, Pak. Kemarin yang udah presentasi yang 7 ya? Atau yang 8? Yang 7 sudah, yang 8 masih kasus, Pak. Oh iya. Oke. Yang 7 udah tuntas ya, yang 8 yang belum ya? Halo, apa suara saya jelas nggak nih? Kayaknya kok agak putus-putus. Izin Pak, kemarin itu presentasinya dimulai dari kelompok 8 Pak, kemudian tapi studi kasusnya dilakukan kelompok 7 terlebih dahulu. Oh ya. Oke, saya baru ingat. Siap. Jadi kelompok 8 kemarin jelasin dulu teorinya, kemudian studi kasusnya kita start dari kelompok 7 ya? Iya Pak. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjutkan dulu dengan kelompok 8 untuk cerita kasusnya, sambil teman-teman coba mengingat-ingat kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan setelah kita mendengarkan kelompok 8 presentasi ya. Kita sediakan waktu untuk sesi tanya jawab ya. Sekarang saya persilahkan kelompok 8 untuk mempresentasikan studi kasusnya saja ya. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih tadi? Oke, silakan. Udah ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Fali dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 akan melanjutkan sesi yang kemarin karena belum jadi untuk membahas tentang studi kasus. Jadi sekarang ini kelompok 8 akan membahas studi kasus tentang PT Odong-Odong ID. Nah, saya akan mulai studi kasusnya. Yang pertama yaitu pertanyaan terlebih dahulu. Jadi, Odong-Odong ID adalah sebuah BUT yang bergerak dalam industri spare part kendaraan. Nah, berikut ini merupakan profilnya. Ada nama wajib pajak, NPWP, KLU, dan pemegang sahamnya. Jadi, Odong-Odong adalah sebuah merek kendaraan roda 4 yang sudah terkenal di Jepang. Meski demikian, di Indonesia sendiri, Odong-Odong masih belum begitu berkembang. Odong-Odong ID adalah cabang perusahaan yang dibentuk oleh Bemo Corp Jepang untuk mensupport pasar Indonesia.
Odong-odong ID ini akan merakit dan memproduksi produk mobil dan spare part odong-odong. Pada saat yang sama, Bemokop juga mendirikan Odong-odong Autopart dengan kepemilikan 60% saham sebagai distributor resmi produk dan suku cadang odong-odong di Indonesia. Di Jepang dan seluruh Asia Pasifik, suplai produk dan spare part odong-odong dikelola oleh Dingdong Ltd Jepang. Dingdong Ltd ini adalah anak perusahaan dari Bemokop dengan kepemilikan saham 90%. Untuk memproduksi mobil odong-odong, Odong-odong ID membeli bahan baku dan bahan pembantu sebesar 40% dari Oshibaja Jepang, anak perusahaan dari Dingdong Ltd Jepang dengan kepemilikan saham 99%. Nah, sedangkan pembelian bahan sisanya sebesar 60% dibeli dari pihak ketiga di Indonesia untuk memenuhi target muatan lokal sebesar 60%. Dari bahan-bahan tersebut, Odong-odong ID memproduksi mobil odong-odong sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Bemokop Jepang. Sesuai dengan spesifikasi Bemokop Jepang, terdapat 2 tipe mobil, yaitu Odong Turbo X untuk pasar Asia Pasifik dan Odong MPV untuk pasar Indonesia. Terkait dengan produksi 2 tipe mobil ini, Odong-odong ID diwajibkan membayar royalti sebesar 2% dari penjualan, tidak termasuk penjualan ke Dingdong Ltd dan technical assistance fee setiap bulan sebesar $12.500. Nah, technical assistance fee ini berkaitan dengan biaya jasa apabila terdapat produk yang cacat. Sesuai dengan prosedur korporasi, produk yang cacat tersebut akan dikirim ke Jepang untuk dilakukan inspeksi dan penelitian oleh Bemokop. Odong-odong ID memiliki kewajiban menjual 80% produk mobil Odong Turbo X ke Dingdong Ltd Jepang. Sedangkan 80% Odong-odong MPV harus dijual ke Odong Autopart. Oke, next. Kemudian untuk produk spare part-nya, Odong-odong ID harus memproduksi spare part standar sesuai dengan spesifikasi Bemokop. Seluruh spare part akan dibeli oleh Dingdong Ltd dan Odong Autopart. Kebebasan produksi hanya terkait dengan aksesoris bodi, interior, dan eksterior. Untuk mendukung ini, Odong-odong ID melakukan riset serta membebankan biaya riset dan development bekerja sama dengan Odong Autopart. Untuk menjual aksesoris bodi, interior, dan eksterior, Odong-odong ID mendirikan PT Lancar Jaya sebagai distributor tunggal pemegang merek dengan kepemilikan saham 90% dan sisanya 10% saham dipegang oleh Nyonya Bejo. Nah, sebagaimana diketahui, Odong Autopart memiliki peran utama dalam melakukan marketing dan distribusi di Indonesia. Meski demikian, Odong Autopart juga melakukan riset terutama terkait dengan selera pasar dan pangsa pasar. Hasil riset ini diberikan ke Odong-odong ID sebagai bentuk kerjasama operasi. Untuk menjual odong-odong, Odong Autopart harus membayar royalti ke Bemokop sebesar 3% dari penjualan kepada pihak ketiga, yaitu sebesar $3.500.000 pada tahun 2015. Nah, berikut ini merupakan laporan laba rugi Odong-odong ID per 31 Desember 2015. Ya, soalnya sangat panjang. Ya, ini ada keterangan penjualan, ya, seperti kita ketahui, harga pokok penjualan, laba kotor, kemudian biaya usaha, kemudian penghasilan di luar usaha, laba bersih, kompensasi kerugian, penghasilan kena pajak, kemudian perhitungan pajak penghasilannya, dan kredit pajaknya, serta jumlah PPh yang masih harus dibayar. Nah, keterangannya, penjualan terdiri dari penjualan odong Turbo X ke Dingdong Ltd sebesar $3 juta, kemudian penjualan odong MPV ke Odong Autopart sebesar $1.500.000.000, dan kemudian penjualan aksesoris ke PT Lancar Jaya sebesar 500 juta. Nah, kemudian biaya pinjaman adalah bunga yang dibayarkan Odong-odong ID ke Bemokop Jepang. Untuk keperluan pengisian SPT, jenis transaksi hubungan istimewa dilampirkan di lampiran 3B dengan kode huruf sebagai berikut. Ini sudah dijelaskan kemarin ya waktu presentasi. Jadi ada ini yang A merupakan penjualan untuk pemberian barang berwujud, kemudian penjualan atau pembelian barang modal termasuk aktiva tetap, kemudian yang C penyerahan atau pemanfaatan barang tidak berwujud, yang D peminjaman uang, E penyerahan jasa, F penyerahan atau produk instrumen keuangan, dan G transaksi lain-lain. Nah, untuk keperluan SPT juga bentuk hubungan istimewa di lampiran 3 juga diberikan kode huruf sebagai berikut, yaitu A karena hubungan istimewa karena kepemilikan saham atau penyertaan, yang B karena penguasaan, yang C karena hubungan keluarga, dan yang terakhir D karena pengendalian. Jadi pertanyaannya, yang pertama kita disuruh mengidentifikasi hubungan istimewa pada kasus tersebut dan buatlah
skemanya dari transaksi pihak yang bertransaksi. Kemudian yang kedua adalah hitung PPh 26-nya. Yang ketiga, identifikasi pos-pos yang perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Kemudian yang keempat adalah isilah SPT tahunan. Nah, ini kita sesuaikan dengan materi kita hari ini. Oke, next. Ya, ini merupakan jawaban studi kasus kita. Jadi yang pertama kan tadi disuruh buat skemanya. Nah, di sini BEMOKOP memiliki penyertaan saham 90% ke Dingdong Ltd. Kemudian Dingdong Ltd mempunyai penyertaan saham 90% ke Odong Odong ID. BEMOKOP mempunyai kepemilikan saham 5% ke Odong Odong ID. BEMOKOP mempunyai kepemilikan saham 60% ke Odong Odong Autopart. Kemudian kepemilikan saham Odong Odong Autopart ke Odong Odong ID adalah 4%. Ya, seperti skema seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat skemanya di layar seperti itu. Oke, langsung ke bawah aja mungkin. Nah, yang kemudian setelah kita mengetahui skemanya, kita akan mengidentifikasi hubungan istimewa di antara pihak-pihak tersebut. Jadi yang pertama, Odong Odong ID dengan Dingdong Ltd karena kepemilikan saham 90%, ini kan lebih dari 25%. Kemudian BEMOKOP dengan Odong Odong Autopart karena terdapat kepemilikan saham 60%, yaitu lebih dari 25%. Kemudian yang ketiga, BEMOKOP dengan Dingdong Ltd karena kepemilikan saham 90%. Kemudian BEMOKOP dengan Odong Odong ID karena penyertaan modal tidak langsung lebih dari 25%, yaitu didapatkan hasil 81% karena 90% dikalikan 90%, itu penyertaan modal tidak langsung. Kemudian Dingdong Ltd dengan Oishi Baja karena penyertaan modal langsung 99%. Kemudian BEMOKOP dengan Oishi Baja karena penyertaan modal tidak langsung lebih dari 25% sebesar 89,1%, yaitu didapatkan dari 90% kali 99%. Kemudian Odong Odong ID dengan PT Lancar Jaya karena penyertaan modal langsung yaitu 90%. Kemudian Dingdong Ltd dengan PT Lancar Jaya karena penyertaan modal tidak langsung lebih dari 25% yaitu 81%. Kemudian BEMOKOP dengan PT Lancar Jaya karena penyertaan modal tidak langsung lebih dari 25% yaitu 72,9%. Nah, kemudian untuk hubungan istimewa karena penguasaan teknologi dan skema transaksi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke. Selanjutnya mengenai hubungan istimewa karena penguasaan teknologi dan skema transaksi, ini disajikan skema sederhana arah transaksi sesuai soal. Jadi yang pertama itu Odong Odong ID ini akan membuatkan barang sesuai spesifikasi dari BEMOKOP. Jadi BEMOKOP ini membuat spesifikasi produk dan melakukan inspeksi produk ke Odong Odong ID. Selanjutnya Odong Odong ID ini membayar royalti atas penjualannya dan asisten fee kepada BEMOKOP. Selanjutnya Odong Odong ID ini tuh membuat spesifikasi produknya itu dengan membeli bahan baku dan bahan pembantu sebesar 40% dari Oishi Baja. Selanjutnya, Odong Odong ID ini harus menjual minimal 80% produksi odong turbo dan spare part-nya ke Dingdong Ltd dan menjual 80% produksi MPV dan spare part-nya ke Odong Odong Autopart. Selanjutnya, Odong Odong Autopart ini akan bayar royalti penjualannya ke BEMOKOP. Dan Odong Odong ID ini juga menjual 100% produksi Odong Odong yang hanya aksesoris bodi dan interior eksteriornya kepada PT Lancar Jaya. Ke bawah. Tias, ke bawah dikit. Nah, jadi hubungan istimewa karena penguasaan teknologi ini terjadi antara Odong Odong ID dengan BEMOKOP karena setiap mobil dan spare part yang diproduksi Odong Odong ID ini harus memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh BEMOKOP. Selanjutnya, menghitung PPh 26 berdasarkan branch profit tax-nya. Sebelumnya untuk keterangan dikoreksi di penghitungan ini akan dijelaskan selanjutnya. Yang pertama ada penjualan, ada 5 miliar, HPP-nya 4 miliar, terus laba kotornya diperoleh 1 miliar. Selanjutnya ada biaya usaha, gaji dan tunjangannya 200 juta,
Terus kesejahteraan karyawannya dikoreksi, tunjangan pengobatannya 30 juta, tunjangan sewa rumahnya 45 juta, ATK-nya 15 juta, perjalanan dinasnya 75 juta, royalti dikoreksi, jasa tenaga ahli dikoreksi, penyusutan sebesar 80 juta, piutang tak tertagih 75 juta, bunga pinjaman, administrasi bank dan sumbangan dikoreksi, dan diperoleh jumlah dari biaya usahanya 520 juta dan laba usahanya sebesar 480 juta. Selanjutnya penghasilan atau biaya di luar usaha itu ada bunga tabungan atau deposito, laba penjualan tanah dan sewa bangunan itu dikoreksi. Sewa mesinnya 8 juta, biaya kerugian kerusakan mobilnya 30 juta, biaya rugi dan selisih kursnya 55 juta, royalti 3,5 juta, jumlahnya sebesar biaya Rp73.500.000 dan diperoleh laba bersihnya Rp406.500.000. PHKP-nya sama dengan laba bersihnya, terus PPh-nya 25% sebesar Rp101.625.000. Untuk kredit pajaknya ada PPh 22, PPh 23 atau 26, PPh 25, fiskal luar negerinya, sehingga total kredit pajaknya 29.980.000 dan laba bersih setelah pajaknya sebesar 304.875.000 dan didapat PPh 26 berdasarkan BPT 20% itu 60.975.000 rupiah. Selanjutnya dilanjutkan pembahasan dengan Chandra. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal yang telah kita lakukan. Ada total 9 rekonsiliasi. Yang pertama ada royalti, dikoreksi positif sebesar 60 juta. Kemudian jasa tenaga ahli, koreksi positif sebesar 150 juta, bunga pinjaman, koreksi positif 130 juta, administrasi bank koreksi positif sebesar 10 juta, sumbangan koreksi positif sebesar 65 juta, dan bunga tabungan atau deposito koreksi negatif sebesar 35 juta, laba penjualan tanah koreksi sebesar 37 juta, sewa bangunan koreksi negatif 70 juta, kemudian kesejahteraan karyawan koreksi positif sebesar 20 juta. Kemudian ikut penjelasannya terkait royalti, jasa tenaga ahli dan bunga pinjaman dalam pasal 5 ayat 3 huruf B menyatakan bahwa pembayaran kepada kantor pusat oleh BUT tidak boleh dibebankan sebagai biaya, meliputi yang pertama royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten dan lain-lain. Yang kedua imbalan sehubungan dengan jasa manajemen lainnya. Yang ketiga bunga kecuali yang berhubungan dengan usaha perbankan. Dalam soal biaya-biaya tersebut adalah pembayaran yang dilakukan odong-odong ID kepada BIMUKOP, kantor pusatnya, sehingga biaya-biaya tersebut harus dikoreksi. Yang kedua terkait administrasi bank. Pasal 13 PP 45 tahun 2019 mengatur bahwa pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak PPDN dan BUT termasuk biaya 3M berkenaan dengan penghasilan yang bukan objek pajak dikenai pajak bersifat final dengan asumsi biaya administrasi bank berkenaan dengan tabungan atau deposito yang mana atas penghasilan tersebut dikenai pajak bersifat final, maka biaya administrasi bank tidak boleh dibebankan dan harus dikoreksi. Kemudian terkait sumbangan, asumsi bukan sumbangan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 huruf L sampai M UU PPh, maka sesuai pasal 9 ayat 1 huruf G UU PPh, biaya sumbangan tersebut harus dikoreksi. Terkait bunga tabungan atau deposito, laba penjualan tanah dan sewa bangunan, pendapatan dan beban terkait objek pajak yang dikenai pajak penghasilan final menurut pasal 4 ayat 2 UU PPh tidak boleh digabungkan dengan penghasilan non final untuk menghitung penghasilan kena pajak. Kemudian terkait kesejahteraan karyawan, asumsi biaya kesejahteraan karyawan yang dikeluarkan perusahaan adalah dalam bentuk natural. Kemudian saya akan jelaskan mengenai pengisian SPP. Di sini kami hanya mengisi bagian-bagian SPP yang berkaitan dengan transaksi hubungan istimewa. Yang pertama ada di bagian induk halaman 2.
huruf G, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Di sini kami memberi tanda silang pada angka 16 huruf A karena ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Kemudian kami melakukan pengisian pada lampiran khusus 3A. Di sini daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa ada 4. Yang pertama Dingdong Ltd yang beralamat di Jepang, kegiatan usaha manufaktur dengan bentuk hubungan dengan wajib pajak yaitu kepemilikan saham. Jadi kami memberi tanda silang pada angka 1. Kemudian yang kedua pada BMUKOP alamat Jepang, kegiatan usaha manufaktur, bentuk hubungan dengan wajib pajak adalah penguasaan. Yang ketiga OIC Baja, alamatnya juga di Jepang, kegiatan usahanya manufaktur, bentuk hubungan dengan wajib pajak juga adalah kepemilikan saham. Yang keempat PT Lancar Jaya, alamat di Indonesia, kegiatan usaha distributor tunggal, bentuk hubungan dengan wajib pajak adalah kepemilikan saham. Kemudian ada rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, ada 4. Yang pertama Dingdong Ltd, jenis transaksinya yaitu penjualan atau pembelian barang berwujud sehingga diberi tanda silang pada huruf A, nilai transaksinya 3 miliar. Kemudian PT Lancar Jaya, jenis transaksinya penyerahan atau pemanfaatan barang tidak berwujud, diberi kode C, nilai transaksinya 500 juta. Kemudian ada BMUKOP dengan jenis transaksi penjualan atau pembelian barang berwujud dengan nilai transaksi 12.500.000. Kemudian ada OIC Baja dengan jenis transaksi penjualan atau pembelian barang berwujud dengan nilai transaksi 1.600.000.000. Kemudian ada lampiran 17716, namun karena kurangnya data pada soal, kami tidak mengisi bagian ini. Kemudian pada lampiran 17715, kami mengisi bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Namun jumlah dividen yang dibagikan juga tidak diketahui, hanya diketahui jumlah modal disetor. Yang pertama ada 4, Dingdong Ltd yang beralamat di Jepang, jumlah modal disetornya 90%, BMUKOP alamat di Jepang, jumlah modal disetornya 5%, dan Odong Autopat alamat Indonesia, jumlah modal disetor 4%. Yang terakhir Tuan Bejo alamat Indonesia, jumlah modal disetor 1%. Kemudian daftar susunan pengurus dan komisaris yang diketahui hanya 1, yaitu Tuan Bejo yang beralamat di Indonesia yang memegang jabatan sebagai direktur. Itu tadi penjelasan mengenai SPT dan jawaban dari studi kasus dari kelompok 8. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas paparannya. Singkat dan jelas ya. Sekarang sesi untuk diskusi tanya jawab, silakan. Ada yang mau disampaikan, raise hand atau langsung saja di unmute dan disampaikan pertanyaannya pada kelompok berapa atau bebas ya. Apa saja boleh menjawab ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Atau ini dilarang sama kelompoknya, jangan pada nanya ya gitu. Izin bertanya. Oh ya Mbak Hani, silakan. Pada kelompok Chandra Ningtyas tadi yang ada ek-eknya itu saya masih belum mengerti yang nomor 1, 2, 3, 4. Boleh dijelaskan ulang? Oke, silakan Mbak Chandra.
Yang bagian mana, Rani? Yang di bagian 3A. Yang ini? Iya, yang 1, 2, 3, 4. 1, 2, oh. Sebenarnya ini sudah kami jelaskan di presentasi minggu lalu. Ini tuh bentuk hubungan dengan wajib pajak 1, 2, 3, 4 itu kodenya. 1 itu untuk kode kepemilikan saham, bentuk hubungannya. Nomor 2 itu penguasaan. Nomor 3 hubungan keluarga. Yang keempat itu bentuk hubungannya pengendalian dengan wajib pajaknya itu. Jadi misalnya Dingdong Ltd ini bentuk hubungannya kan 1, disilang 1. Nah itu berarti dia mempunyai hubungan kepemilikan saham dengan Odong-Odong Ltd. Nah untuk yang jenis transaksi ini juga sama. Huruf-huruf ini mewakili kode-kode sesuai materi yang sudah kami jelaskan minggu lalu. Ada huruf A sampai G, jadi ada 7 kode. Di sini untuk A ini jenis transaksinya penjualan atau pembelian barang berwujud. Untuk yang B penjualan atau pembelian barang modal, yang C penyerahan atau pemanfaatan barang tidak berwujud, yang D peminjaman uang, yang E penyerahan jasa, yang F penyerahan atau perolehan instrumen keuangan, yang D ini transaksi lain-lain. Jadi kalau Dingdong Ltd jenis transaksinya A, ini disilang A, berarti dia melakukan penjualan atau pembelian barang berwujud ke Odong-Odong ID. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya. Coba saya nanya, jangan di stop dulu share screen-nya tadi, Mbak Chandra, coba. Ini ceritanya tahun pajak berapa dia? 2015 ya. 2015 itu berarti ini masuk di SPT-nya sekitar April 2016 ya. Begitu. Ini kan lampiran SPT ya? Iya, Pak. Ya. Coba kalau lihat di bawah tuh, tadi coba turun ke bawah. Itu tanda tangannya kapan itu ya? Si Bejo. Iya, Pak. Versinya 16. Nah, seharusnya 2016 ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke, makasih ya. Silakan yang berikutnya ada pertanyaan. Setelah Mbak Rani ada lagi? Izin bertanya, Pak. Mas Suta, ya silakan. Iya, terkait yang nomor 2 ya, yang PPh 26 branch profit tax itu bisa tadi terlalu cepat itu penjelasannya, bisa dijelaskan kembali. Oke, diulang lagi bisa, silakan. Yang branch profit tax ya. Iya. Oh, jadi kredit. Oke, jadi kalau PPh dan itu kredit tax kurangi. Silakan dijelaskan lagi atau gimana? Yang belum clear yang mana, Mas Suta? Udah Pak, tadi saya nggak sempat lihat, jadi untuk kredit pajaknya nggak. Jadi kredit pajak yang PPh 22 itu tidak masuk dalam penghitungan PPh 26. Iya. Iya, mungkin itu sih. Oke. Coba naik ke atas sedikit tampilannya, Pak. Jadi boleh lagi. Jadi kan ini normal nih ya, wajib pajak akan ngitung berapa PPh badan gitu ya dalam 1 tahun ya, termasuk si BUT ini ngitung sebagaimana wajib pajak badan lainnya sampai dia ketemu
berapa laba fiskal ya. Contohnya tadi, coba turun lagi. Setelah koreksi macam-macam, labanya adalah 406 tadi ya, 406 juta. Kemudian dihitung PPh-nya, naik lagi. PPh terutangnya ya 101 ya, ini 25%. Nah, branch profit tax memang isunya adalah cuma mengurangkan antara berapa penghasilan kena pajak dengan PPh yang dibayar ya, PPh terutang secara keseluruhan. Nggak ada isu ngitung kredit pajak, nggak perlu ya. Untuk menghitung branch profit tax ya tinggal 406 ini dikurangi dengan PPh-nya, ada sekitar berapa tadi? 300 sekian ya. Nah, ada 300 sekian. Nah, 300 sekian ini dikenakan PPh pasal 26 branch profit tax ya, 20% default-nya, kecuali ada tax treaty begitu ya, kecuali ada tax treaty. Itu Suta ya. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, berikutnya, penanya berikutnya silakan. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Cukup? Izin bertanya. Ya, Nindya. Silakan Mbak Nindya. Ini pertanyaannya terkait sama yang Rani tanyain juga. Tadi kan ada yang 1, 2, 3, 4. Gimana kalau misalnya hubungan antara WP yang satu dengan WP ini sama WP Democorp yang tadi, itu nggak cuma kepemilikan saham, tapi juga ada penguasaan teknologi. Jadi ada 2 gitu, Pak. Gitu, teman-teman. Itu nanti centangnya yang 1 sama 2, dua-duanya dicentang atau cuma salah satu aja? Terima kasih. Kalau menurut kelompok kami dua-duanya yang dicentang dia. Karena ada 2 transaksi. Itu juga berlaku sama buat yang transaksi yang di bawah tadi ya, yang 1 sampai 8 atau ya 1 6? Iya, 1 sampai 7. Oh iya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Silakan berikutnya, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya. Mbak, oke, Fitri, silakan. Salah satu kriteria untuk mengidentifikasi hubungan istimewa kan ada hubungan keluarga. Yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya dia WP badan, untuk hubungan keluarga ini dilihat untuk pihak-pihak tertentu atau mungkin untuk jabatan tertentu saja, atau bagaimana ketentuannya? Terima kasih. Silakan dijawab atau lagi dipersiapin jawabannya. Izin mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya Fitri, bagaimana kalau hubungan keluarga, kalau wajib pajak badan? Nah, ketentuannya kan hubungan keluarga untuk hubungan istimewa kan kemarin sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Nah, di sini untuk wajib pajak badan itu kita bisa lihat dari 2. Yang pertama itu dari
pengurusnya, apakah direkturnya atau komisarisnya, atau yang kedua dari yang memiliki perusahaan tersebut, yaitu pemilik modalnya. Nah, di sini kita lihat itu yang memiliki modal yang besar atau jumlahnya material. Nah, tapi di sini fokusnya adalah apakah nilai transaksi yang dilakukan itu wajar atau tidak. Jadi meskipun ada hubungan istimewa, tapi kalau ternyata hubungan istimewa kan sebagai awal saja kita untuk menekankan apakah kita perlu melihat kewajarannya atau tidak. Tapi selama meskipun dia ada hubungan istimewa keluarga, tapi kalau ternyata transaksinya sudah wajar, berarti itu tidak masalah. Tapi kalau transaksinya nilainya tidak wajar, nah itu yang harus perlu diidentifikasi dan disesuaikan kembali. Bagaimana? Apakah dapat dipahami, Fitri? Iya, dapat dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, berikutnya ada. Kalau enggak, saya dulu coba. Saya tanya ke kelompok, ini kelompok 8 ya? Betul ya? Atau kelompok 7 yang presentasi ini? Yang tadi 8, Pak. Ini 8 ya, berarti saya nanya yang minggu lalu aja deh, ganti ya. Kelompok 7 ya. Terkait dengan TP-Doc ya. TP-Doc, ya, Transfer Pricing Documentation ya. Itu ada istilah ex ante gitu ya. Menyediakan data sebelum kemudian ada transaksi. Nah, pertanyaannya cara mengidentifikasinya bagaimana, Mbak, untuk meyakinkan bahwa TP-Doc ini adalah ex ante ya, sudah menggunakan data yang tersedia pada saat sebelum melakukan transaksi. Ataukah jangan-jangan dia itu baru nyari setelah transaksi? Ya, ada transaksi dulu, baru setelah itu nyari-nyari. Biar kira-kira wajar, ya saya coba cari untuk data pembandingnya. Nah, bagaimana cara meyakinkan gitu ya bahwa memang dia itu sebenarnya udah ada gitu ya. Dari awal sudah tersedia data itu, sudah menyiapkan, baru dia bertransaksi. Bukan dia bertransaksi dulu, baru setelah itu dia cari-cari data ya, atau kita sering disebut juga sebagai apa, expose gitu ya. Bukan menyediakan terlebih dahulu, tapi dia setelah itu baru nyari-nyari data untuk menguatkan transaksi dia yang sebenarnya. Seharusnya kalau ex ante kan data ada, baru muncul nilai transaksi. Jangan-jangan dia netepin dulu nilai transaksinya, lalu cari alasan-alasannya dengan menggunakan data-data yang tersedia. Kira-kira bagaimana? Ini kelompok yang kemarin, bukan kelompok yang sekarang ya, kelompok yang kemarin, silakan. Izin mencoba menjawab, Pak. Ketentuan ex ante ini kan berada pada kewajiban TP-Doc khususnya master file dan local file. Dan sebelum presentasi kemarin juga sempat saya baca kalau ex ante ini memiliki arti juga terkait didasarkan pada asumsi atau prediksi. Makanya terkait kewajiban membuat TP-Doc itu kita
memperhatikan mengacu pada tahun pajak sebelumnya terkait peredaran brutonya maupun transaksinya. Nah, jadi sebenarnya wajib pajak ini menggunakan data dan informasi yang tersedia saat dilakukan transaksi. Nah, bagaimana kita tahu apakah dokumennya itu memang ada atau sudah terjadi transaksi baru ada dokumennya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Tipidok itu dilakukan pelaporan dengan adanya pernyataan saat tersedianya dokumen. Jadi dalam pernyataan tersedianya dokumen itu dicantumkan dan ada dokumennya, diperlihatkan tanggal berapa dokumen tersebut tersedia dan dokumen tersebut harus disimpan wajib pajak dan disampaikan kepada DJP ketika diminta oleh pihak DJP. Mengidentifikasinya gimana? Untuk, oh ini kamu sebenarnya baru bikin nih, bukan udah dari awal ada tadi, gimana? Mungkin bisa konfirmasi juga dengan lawan transaksinya, Pak. Konfirmasi dengan lawan transaksinya. Atau kelompok yang hari ini, coba silakan, ada yang mau menambahkan? Silakan. Di mana meyakini bahwa data itu memang udah tersedia ya sebelum transaksi, bukan datanya nyari-nyari setelah dia memastikan harganya terlebih dahulu. Silakan, ada kelompok siapa tadi, Mbak Chandra dan teman-teman ya. Izin menambahkan lagi, Pak, tadi. Selain dari pihak lawan transaksinya, kita juga bisa lihat dari pihak ketiga atau dari transaksi rekening yang dimiliki oleh wajib pajaknya. Apakah ada arus kas masuk atau arus kas keluar terkait dengan transaksi afiliasi. Jadi sebenarnya pertanyaan saya kan sederhana nih, ketika WP datang ke Anda ngasih Tipidok, gitu ya, misalnya Anda sedang menganalisis tahun 2018, ya, Anda terima Tipidoknya, Anda buka-buka, bagaimana Anda meyakini bahwa Tipidok itu memang udah dibuat dari awal, datanya tersedia, atau bahwa sebenarnya itu data baru dibuat ya pada saat Anda minta. Gitu. Ya sebenarnya kan, kalau ini kita ngomongin Tipidok adalah menyediakan data sebelum peristiwa, dan kita ngomongin peristiwa 2018, berarti dia pasti akan logikanya, maka dia akan menggunakan data yang sudah available di tahun 2018. Nah, data yang sudah available di tahun 2018, mestinya itu data-data entah 2016, 2017, atau tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kejadiannya transaksi dia di 2018. Maka data yang digunakan sebagai pembanding mestinya data-data tahun yang sudah ada di 2018. Yang sudah ada itu ya 2016, 2017, 2015. 2018 saja belum ada. Kenapa? Karena 2018 sedang berjalan, tahun berjalan. Data 2018 itu ada setelah tutup buku tahun 2018. Ya, transaksi semuanya baru lengkap. Artinya, tinggal dilihat data itu, teman-teman. Data yang digunakan sebagai pembanding itu tahun berapa? Kalau dia bilang, saya bikin Tipidok tahun 2018, ex ante, sebelum kejadian. Lalu dia menyodorkan data ada 2018, bahkan ada 2019, ya omong kosong itu ex ante. 2019 aja pada saat 2018 kan belum ada kejadian. Gitu.
Jadi simpel sebenarnya untuk menguji ya, salah satunya adalah tinggal dilihat aja data pembandingnya itu dia ngambil tahun berapa. Karena kita sedang akan membuat untuk transaksi 2018, pasti data yang tersedia sebelum kejadian paling maksimal adalah 2018, paling maksimal itu. Itu pun belum lengkap ya, itu pun belum lengkap. Itu sebagai catatan ya ketika teman-teman mencoba menguji TP-Doc itu. Kemudian satu lagi deh ya, satu lagi pertanyaan dari saya. Atau yang lain kalau ada yang mau bertanya dulu. Oke, sekarang kalau enggak pertanyaan saya ketika masih seputar menguji data pembanding ya. Bagaimana caranya teman-teman meyakini bahwa yang dibandingkan itu memang ya sesuai dengan WP yang sedang kita analisis. Misalnya Anda menganalisis transaksinya, apakah pembayaran royalti atau pembayar nilai transaksi penjualan barang ini kepada afiliasinya itu wajar harganya. Ya. Kemudian dia menyediakan data, ada transaksi dengan PTA, ada pembanding PTB, ada PTC, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, coba direnungkan, bagaimana kita meyakini bahwa data pembanding yang ditampilkan dia itu memang layak untuk digunakan sebagai data pembanding atau wajar untuk kita gunakan sebagai data pembanding. Silakan, saya coba. Izin menjawab. Mas Fadil ya, silakan. Menurut saya data pembanding yang boleh digunakan itu adalah data pembanding yang independen. Maksudnya itu tidak ada hubungan istimewa antara wajib pajak yang saling bertransaksi tersebut. Jadi contohnya itu yang independen itu mungkin bisa harga pasar, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Pasti dia si WP kita waktu dianalisis dia akan bilang dan menyediakan, Pak ini data pasar. Nah, ketika Anda dikasih data, dia sebut ini pasar Pak, PTA, ini ada PTC, atau kalau dalam konteks internasional ini ada Pak, bla 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 corporation, ada bla 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 incorporation, ada bla 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 limited gitu ya. Ini dia bilang ini semua harga pasar. Bagaimana Anda menguji bahwa itu benar harga pasar yang kemudian kita bisa bandingkan, gitu maksud saya. Ya kalau teorinya kan ya sudah pasti kita cari harga pasar. Pertanyaannya dia bilang ini harga pasar. Lalu bagaimana kita men-challenge dia untuk mengatakan, oh itu enggak bisa dibandingkan. Oh yang ini enggak bisa. Oh yang ini boleh misalnya. Bagaimana cara Anda menganalisis itu? Izin menambahkan jawaban Fadil, Pak. Jadi kan sebenarnya itu juga tergantung dengan ketersediaan data. Apakah yang tersedia itu data internal dari transaksi perusahaan itu dengan perusahaan lain yang independen, ataukah dari transaksi data eksternal dari perusahaan sejenis yang melakukan transaksi independen, dan kemudian kita lihat lagi faktor-faktor kesebandingannya dan disesuaikan. Nah, dari mana kita tahu apakah transaksi itu benar adanya kemudian independen atau tidak, itu bisa kita lihat dari TP-Doc yang sudah disediakan oleh wajib pajak, juga TP-Doc yang dilakukan oleh lawan transaksinya, apakah benar transaksinya itu begitu jumlahnya, Pak. Saya masih belum menjawab gitu ya kegelisahan saya. Bagaimana kita mencari meyakini bahwa itu memang bisa kita gunakan sebagai pembanding gitu ya. Apa WP-nya ketika dia ngasih TP-Doc, lalu dia bilang saya udah bandingin dengan bla 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 LTD, ini data transaksi dengan bla 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 incorporation. Lalu kita saya bisa terima ini kayaknya wajar. Nah, apakah cuma bilang begitu? Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan kita sebagai seorang analis ketika WP itu menyediakan data di TP-Doc-nya lengkap gitu kan? Anggaplah tahunnya ada semua, transaksinya banyak dengan PT macam-macam dan seterusnya. Dan karena transaksinya internasional, pasti dia akan gunakan
WP-WP yang ada di seluruh belahan dunia untuk sebagai data pembanding. Izin menambahkan Pak, mungkin selaku pemeriksa juga melakukan penyesuaian harga tersendiri Pak dengan data yang dimiliki, mungkin dari data DJP atau data lainnya. Jadi kemudian tidak hanya semata-mata dari data yang disediakan wajib pajak, tapi menggunakan data yang kita miliki juga. Nah, kemudian kita bandingkan apakah hasil analisis kita menggunakan data yang berbeda tapi sebanding itu apakah wajar atau sebanding dengan data yang disediakan oleh wajib pajaknya. Ya, oke. Jadi betul Anda bisa pakai data pembanding yang dimiliki oleh DJP ketika Anda punya ya database data pembanding itu ya. Ketika punya ya. Anda bisa nyari dulu kemudian membandingkan ya. Tetapi saya ingin mengatakan sebelum langkah itu sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan data yang WP udah kasih. Kan dia udah nyediakan TP-Doc. TP-Doc ada, terus data pembandingnya ada. Dia bilang, ini kalau XYZ Ltd transaksinya sekian. Misalnya dia pakai transaksional net margin gitu ya. Ini kalau di sini untungnya sekian, kalau ini transaksinya sekian, profitnya sekian gitu ya. Maka sebenarnya tugas Anda, tugas kita pada saat menganalisis itu tinggal meyakini nama-nama yang ditulis di situ, perusahaan-perusahaan yang ditulis itu satu benarnya perusahaannya itu ada. Jadi ketika Anda bertransaksi secara internasional, sangat mungkin dia TP-Doc-nya, dia menyediakan data, itu data yang kita nggak kenal perusahaan itu. Jadi Anda cari itu perusahaan, ada nggak? Anda cari itu di Google, ada nggak nama perusahaan itu? Ada nggak websitenya itu? Lalu Anda pelajari. Sama nggak sebenarnya, kalau kita ngomongin salah satu analisisnya adalah VAR analysis, gitu ya. Bagaimana fungsinya, bagaimana asetnya, bagaimana risikonya yang kita harus lakukan. Ini modelnya sama nggak? Jadi wajib pajak ini, ya, dia bisa saja dia ngambil nyomot data saja, nyomot data WP-WP yang kira-kira ya pokoknya secara nilai itu akan kelihatan wajar. Jadi ketika dibandingkan dengan punya dia. Padahal bisa jadi fungsinya beda. Perusahaan yang sedang kita analisis misalnya manufaktur. Jangan-jangan dia pakai data pembanding perusahaan dagang. Ya ini nggak akan ketemu kan? Maksudnya tidak wajar transaksinya. Ya, jadi Anda perhatikan data yang dia kasih, WP-WP yang dia kasih, itu plototin satu persatu. Di website ada nggak? Jangan-jangan nama perusahaannya aja di googling nggak ada itu. Jadi karena dia merasa ini kan transaksi internasional, wajar dong saya pakai data pembanding dari belahan dunia yang lain. Nah kita udah terkagum aja nih lihat perusahaan-perusahaan dari macam-macam nih. Ya, pastikan bahwa itu perusahaan eksis, pastikan perusahaan itu memang benar transaksinya kira-kira fungsinya sejenis dengan perusahaan yang sedang kita lakukan analisis, gitu ya. Jadi maksud saya begitu terima TP-Doc kita jangan langsung wah WP udah siap nih, wah, saya nggak koreksi gitu ya, bukan. Tapi Anda bisa pelajari data yang dia sampaikan. Apakah datanya itu berasal dari transaksi PT-PT yang benar gitu ya, yang meyakinkan, ya, sehingga bisa kita gunakan sebagai acuan. Ya. Karena begitu Anda terima TP-Doc yang sangat tebal, Anda udah seolah-olah akan wah menyerah, dia udah lengkap nih, saya nggak bisa dapat apa-apa. Tidak, ya. Jadi TP-Doc malah bisa kita manfaatkan untuk menguji balik, ya, men-challenge WP apakah memang data itu benar mencerminkan kewajaran transaksi yang seharusnya atau kewajaran profit yang seharusnya diterima oleh si wajib pajak. Begitu teman-teman ya yang harus kita perhatikan. Baik, satu kesempatan lagi kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi, kelompok 7 dan kelompok 8. Bahan sudah diterima ya pekan yang lalu. Teman-teman silakan dibaca-baca untuk mendalami lebih lanjut apa-apa yang sudah sama-sama kita bahas. Nah, selanjutnya, ini gerah sekali, kita break dulu 5-10 menit ya. Jadi kita lanjutkan sebentar ya.
Oke, bisa masuk kembali. Baik, teman-teman, untuk sesi berikutnya saya mau ambil nilai kuis atau penugasan. Ya, saya akan share tugas ke teman-teman. Ya, waktunya 45 menit lah ya untuk mengerjakan. Nanti segera dikumpulkan ke saya dan kali ini tulisan tangan ya, tidak usah diketik. Tulisan tangan nanti silakan di PDF-kan atau di foto ya, mana aja lah yang lebih gampang bagi teman-teman. Soal ujian ada apa namanya? Bukan soal ujian, soal latihan lah ya. Soal latihan ini ada 3 tipe, ada pilihan ganda, kemudian ada IC singkat, dan kemudian ada sedikit perhitungan ya. Waktunya dimulai setelah terkirim ya. Silakan dicek apakah sudah masuk di chat. Kalau yang ada kendala saya akan kirimkan juga di WA group. Nah, oke, silakan soal sudah diterima dan dikerjakan mulai dari sekarang 45 menit jadi jam ya 50 menit ya, jam 4 ya, jam 4 kurang 5 menit sudah saya terima semuanya. Mohon izin Pak. Ya silakan. Nanti kita kembali ke room ini ya Pak. Oh nggak usah. Dikirim aja ke grup ya. Ya. Bukan maksudnya kita masih tetap di room ini atau? Oh sekarang ini? Iya. Oh yang mau di room silakan, yang mau live juga silakan ya. Baik Pak. Nanti perlu kembali lagi. Bukan ujian ini ya. Tulis tangan 45 menit kumpulkan ya. Silakan. Bebas saja teman-teman. Ya. Oke, sudah terima semua ya. Baik 50 menit dari sekarang ya. Saya tunggu jam 4.55. Terima kasih.